Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dalam pembelajaran bersama secara online. Seperti biasa, setiap malam kita akan bertemu untuk membahas topik-topik inti kehidupan yang saya yakin, saya percaya kalau orang mendapatkan, mempraktekkan, lalu berhasil membangun seperti apa yang kita bahas bermalam-malam yang sudah lewat ini, saya yakin orang itu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Malam ini saya akan mengambil topik spesifik, akan membahas topik tentang hati. Karena menurut saya, hati itu adalah hal yang paling penting sekali di dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum saya membahas hal-hal yang berhubungan dengan hati, saya ingin mengulang sedikit dari semua yang sudah kita bahas selama beberapa 2 minggu terakhir ini. Kita sudah pernah membahas tentang imajinasi atau kekuatan imajinasi. Kekuatan imajinasi ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat menghandle dan menaklukkan berbagai hal yang kelihatan mustahil, kelihatan terlalu besar, kelihatan terlalu tidak mungkin untuk dapat dimasuki oleh seseorang, tapi itu menjadi terbuka jalannya karena orang memiliki kekuatan imajinasi. Kekuatan imajinasi ini akan membuat seseorang tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh umur, tidak dapat dibatasi oleh batas kota, batas kampung, batas suku, apapun juga. Semua akan boleh kalau seseorang berhasil menggali kekuatan imajinasinya. Yang berikutnya kita juga sudah membahas tentang sudut pandang. Yang asik adalah ternyata orang yang memiliki sudut pandang yang baik, sudut pandang yang benar, dia juga memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Di mana seseorang yang memiliki sudut pandang yang baik, dia akan sangat punya kemampuan untuk dapat melihat di mana peluang itu berada. Di tengah-tengah tumpukan tantangan dan masalah, dia akan selalu dapat melihat peluang-peluang itu. Demikian juga dengan solusi yang dia harapkan. Sepelik apapun juga masalah yang dihadapi, dia akan selalu dapat melihat dengan sudut pandangnya yang benar. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengupayakan mengasah dan menggali kemampuan kita menilai, kemampuan kita melihat, kemampuan kita memahami segala sesuatu. Begitu itu bangkit dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan sudut pandang. Tapi ada yang ketiga yang kita sudah pelajari tentang pikiran, di mana kekuatan pikiran ini akan memberi kemampuan kepada seseorang untuk memecahkan, untuk dapat memikul beban sesulit apapun, untuk dapat menanggung masalah sepelik apapun juga. Dia akan dapat hadapi dengan tetap berpikir positif, dengan tetap berpikir baik. Wow, luar biasa sekali kalau seseorang memiliki kekuatan imajinasinya sudah terbangun sedemikian rupa. Lalu kemudian sudut pandangnya juga terbangun sedemikian rupa, begitu positif. Lalu kemudian dia memiliki kekuatan pikiran. Itu sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, itu semuanya masih bermain di sekitaran area pikiran. Nah, yang keempat yang kita sudah bahas adalah kekuatan kata-kata, kekuatan ujaran, kekuatan lisan, kekuatan ucapan. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan bagian-bagian ini, karena bagian-bagian ini adalah hal-hal sederhana, hal-hal inti, hal-hal kecil yang kadangkala terabaikan karena sudah saking biasanya kita menggunakan ini semuanya sehingga orang tidak sempat memperhatikan. Tapi saya ingin berkata malam hari ini, kalau ingin mengubah kehidupan, maka perhatikanlah unsur-unsur ini, perhatikanlah hal-hal ini, perhatikanlah bayangan-bayangan imajinasi yang selalu bermain di pikiran kita. Perhatikanlah bagaimana cara kita memandang segala sesuatu dalam kehidupan ini. Perhatikanlah bagaimana pikiran kita bermain dan beroperasi. Lalu perhatikan juga lah bagaimana kita mengolah kata-kata di dalam kehidupan ini. Baik kata-kata kita untuk orang lain maupun kata-kata kita untuk diri kita sendiri. Perbincangan-perbincangan di dalam batin yang kita tujukan untuk diri kita sendiri. Olahlah itu semuanya menjadi yang terbaik. Nah, yang kita akan bahas malam hari ini adalah tentang hati. Ini pun juga adalah memiliki sebuah kekuatan. Makanya topik malam hari ini adalah kekuatan hati atau kekuatan batin.
Kalau 5 kekuatan ini berhasil kita eksplor, berhasil kita gali, berhasil kita kembangkan, berhasil kita bangun di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Tidak peduli saudara ada di mana, di kampung manapun juga dalam waktu singkat, kampung itu akan berubah menjadi kota metropolitan. Gara-gara kamu ada di sana, karena di sana tinggal tetap ada orang yang memiliki imajinasi yang luar biasa, sudut pandangnya serba positif, lalu kemudian pikirannya sangat brilian, sangat cerdas, lalu kekuatan kata-katanya mendobrak segala ketidakmungkinan, tembok sebesar apapun juga mampu dia hadapi, mampu dia terobos. Lalu hatinya adalah merupakan pertahanan buat dia di dalam berjuang. Nah, saudara perhatikan ini, kata-kata atau ucapan itu akan selalu membawa sebuah iklim, sebuah suasana atau sebuah atmosfer. Dan berbicara tentang suasana, berbicara tentang atmosfer, itu selalu bermuara di hati. Terminal terakhirnya adalah hati seseorang, yang seringkali orang bilang tentang perasaan. Nah, bagaimana sebuah hati yang akan menjadi sebuah pertahanan di dalam perjuangan seseorang untuk menghadapi peliknya kehidupan, lalu kemudian menghadapi tantangan demi tantangan, bagaimana kondisi hatinya akan menjadi sebuah pertahanan yang dahsyat, menjadi benteng kekuatan yang luar biasa di dalam perjuangannya. Ini yang saya sebut dengan hati itu. Hati yang penuh dengan kegairahan, hati yang penuh dengan semangat, hati yang penuh dengan kegembiraan, hati yang penuh dengan keriangan. Itu yang harus kita miliki, hati yang penuh dengan kebahagiaan. Seringkali saya merenung, nikmat Tuhan itu tidak dapat dihitung. Karunia Tuhan itu begitu banyak diberi buat kita. Kenapa kita tidak berbahagia? Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak gembira? Kenapa kita tidak senang? Tapi seringkali tidak mudah untuk memiliki hati yang senang, tidak mudah memiliki hati yang gembira, tidak mudah memiliki hati yang bahagia. Orang bilang dunia ini gudang masalah. Tapi saya telah menemukan, begitu kita mengambil keputusan untuk kita harus hanya memperhatikan hal-hal yang baik, hanya memikirkan hal-hal yang baik, hanya memiliki sudut pandang yang baik, lalu kita hanya selalu mengucapkan kata-kata yang baik, maka kita akan memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga hati kita pun akan ada di dalam keadaan yang kondusif. Saya beri sebuah contoh untuk dapat mengilustrasikan tentang 5 kekuatan ini. Katakanlah sekarang ini adalah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan puasa. Paling asik di bulan seperti ini itu kalau anak-anak ada di rumah keluarga, ada di rumah, ada ayah, ada ibu di sana, ada saudara-saudara di sana. Itu suasana yang sangat indah, suasana yang sangat menggairahkan begitu dibayangkan. Tapi gara-gara corona, tahun ini tidak bisa pulang, tahun ini tidak bisa mudik. Nah, seringkali kalau orang tua di rumah tidak membangun imajinasinya, maka yang akan selalu bermain di pikiran orang tua adalah, anakku bikin apa? Jangan-jangan kena corona. Oh, sudah mulai bermain imajinasinya. Dia makan apa? Ya makan nasi lah. Dia tidur bagaimana? Saya bilang tidur tutup mata. Kayak begitu. Jadi itu semua permainan imajinasi. Lalu selalu melihatnya dari sudut pandang yang menakutkan. Kalau kena corona dia gimana? Siapa yang ngurus? Belum kejadian sudah dilihat semua dari sisi yang buruk. Lalu pikirannya mulai berjalan, ini susah, harusnya pulang saja, begini, begitu, begini, begitu. Sehingga akan otomatis kata-kata itu, kalau dia telepon anaknya, dia akan bilang, nak pulang saja, di sini aman. Biar tidak makan, tidak apa-apa, yang penting kita kumpul. Ya sudah tamatlah kehidupan kalau sudah itu yang terjadi. Di sisi yang lain, anak juga kalau dia tidak membangun ini semuanya di dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang sangat cengeng, dia akan menjadi orang yang sangat manja, dia akan menjadi orang yang selalu rindu, selalu sedih, bawaannya murung, bawaannya bermuram durja. Susah sekali yang seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang telah membangun imajinasinya dengan baik, dia akan selalu yakin, anakku tidak apa-apa di sana. Perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan yang luar biasa. Mekarjaya adalah perusahaan yang luar biasa. Tempat dia bekerja aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada orang tua dari anak-anak Mekarjaya Indonesia yang saat ini lagi nonton, lagi dengarkan saya menyampaikan, ini yang saya mau sampaikan. Tenanglah, anak-anak bapak ibu ada di Mekarjaya Indonesia aman semuanya.
Karena mereka adalah orang-orang yang telah dilatih, telah diajar bagaimana mereka hidup dan menjalani kehidupan ini. Mereka menjalani aturan yang begitu ketat, dan mereka telah dibangun dan dibiasakan dengan aturan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Oleh karena itu jangan khawatirkan mereka. Tapi saya juga ingin berkata malam hari ini buat anak-anak yang sedang nonton, anak-anak MJI, kalau kamu lagi gelisah, resah, kenapa tidak bisa pulang malam ini, dengarkanlah. Cukuplah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa itu bagimu di kampung orang. Begitu saudara mengalami pertolongan Tuhan, maka yakinlah ada waktunya untuk ketemu kembali dengan orang tua di rumah. Itu bisa pesan saya tentang hal-hal yang berhubungan dengan imajinasi. Nah, bagaimana dengan hati? Bawaannya hati, kalau orang yang tidak membangun kekuatan hatinya, hati akan selalu gundah. Hati akan selalu merasa susah, merasa khawatir, merasa takut dengan keadaan yang ada sekarang ini. Tapi buat mereka yang telah berhasil membangun kekuatan hatinya, dia akan selalu yakin bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu, apapun tidak akan terjadi kalau bukan karena diizinkan dan dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lagian kan kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu kaum itu sebuah cobaan kecuali sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Jadi yakinlah, sebesar apapun juga, sedahsyat apapun juga, sehebat apapun juga pandemi corona di Indonesia, tidak akan ada apa-apa. Karena kita akan selalu dapat mampu untuk melewatinya. Karena kita akan selalu dapat menaklukkan tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Satu pesan saya, tadi pagi saya menulis di Facebook sebuah tantangan, bukan cuma untuk saudara, untuk diri saya juga sendiri. Setelah selesai saya menulis itu, saya senyum-senyum sendiri. Apa yang saya tulis? Saya menantang semua orang untuk berpuasa, menyentuh muka dengan tangan yang belum bersih, dengan tangan yang belum dicuci. Dan ternyata itu tidak mudah. Tapi sesulit apapun, saya ingin berkata, kita harus membiasakannya untuk menahan tangan ini jangan gatal untuk koreng muka, untuk menyentuh area muka. Kenapa? Karena saya berdiskusi, saya banyak bertanya karena memang tidak tahu. Karena memang virus corona itu hanya akan bisa menulari seseorang kalau semua cairan dari orang yang positif itu masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam mata, atau masuk ke dalam hidung kita. Jadi kalau selama virus corona tidak menyentuh bagian itu, aman semuanya. Tapi walaupun kita sudah bisa berkata, aku jaga itu semuanya, jangan pandang enteng, tetaplah ikuti arahan, tetap ikuti protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, sekarang tentang hati. Bagaimana kita mengupayakan supaya hati ini tetap gembira? Sepanjang perjalanan hidup saya mencoba untuk meneliti dan mencoba untuk menyelami. Ini bicara tentang hati. Mempertahankan hati yang gembira, mempertahankan hati yang bahagia. Ini gampang-gampang susah. Kadang-kala cuma gampang disebut, tapi terlalu susah untuk dapat diwujudkan. Karena kadang-kala hanya angin bertiup saja, asap tebal hitam sudah keluar dari hidung. Artinya dia sudah marah lagi, hatinya sudah dongkol lagi, hatinya sudah jengkel lagi. Jadi begitu sulitnya. Dan bukan cuma sekedar berhenti jadi jengkel, berhenti jadi marah, berhenti jadi tersinggung, malah menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, sehingga akhirnya menjadi makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Hidup ini kan butuh dinikmati. Jadi orang selalu saya nasihati, kita mau sakit hati atau kita tidak mau sakit hati itu cuma pilihan. Dan sebenarnya kalau kita mau, kita bisa memilih untuk tidak sakit hati. Mungkin orang akan berkata begini, Bapak tidak tahu apa yang saya alami. Memang saya tidak tahu, dan saya juga tidak mau tahu. Yang saya tahu adalah orang yang sakit hati adalah orang yang susah untuk bahagia. Jadi kalau pilihan ada di tanganmu, pilihlah untuk menjadi bahagia dengan cara buang segala dendam, buang segala amarah, buang segala kebencian, maafkan orang itu dengan segera. Toh kita juga masih butuh maaf dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka berilah maaf orang itu dengan segera. Yang berikut yang saya temukan adalah ini. Orang yang sakit hati, orang yang telah terluka hatinya, adalah orang yang telah sampai pada titik puncak kehidupannya.
Dan kalau dia tidak mau beresin hatinya, tidak ada lagi puncak kehidupan yang lain yang dapat dimasukinya. Artinya orang itu telah mandek sampai di situ saja. Karena setiap kali perjuangan dijalaninya, dia berinteraksi dengan orang, dia hanya menjadi orang yang rentan terhadap kekecewaan, terhadap sakit hati, terhadap luka lagi, sehingga akhirnya dia tidak punya pertahanan di dalam dirinya. Oleh karena itu, kalau saya mempraktekkan di dalam perjalanan kehidupan saya setiap hari, saya tidak mau dendam, saya tidak mau menyimpan kesalahan orang, segera memaafkan orang itu. Toh juga bukan urusan kita, dosa atau tidak tentang kesalahan orang itu bukan urusan kita. Toh malam hari ini saya ingin berkata, lebih baik memaafkan orang daripada menyimpan kesalahan orang. Karena seringkali saya menantang orang-orang, kalau kita tidak mau memaafkan orang, apakah yang kita dapatkan? Tapi kalau kita memaafkan orang lain, kita rugi apa? Jadi kalau kita memaafkan orang tidak dapat apa-apa. Kalau kita tidak memaafkan orang tidak dapat apa-apa. Kalau kita memaafkan orang tidak rugi apa-apa. Kenapa tidak pilih untuk memaafkan, mengampuninya dengan segera? Dan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang yang bikin jengkel itu. Itu hanya ada hubungannya dengan kita. Begitu kita memilih untuk memaafkan orang lain, maka kitalah yang bebas. Kitalah yang akan bisa menikmati kebahagiaan kehidupan ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Seringkali buat mereka yang sakit hati, terkesan terlalu mendramatisir kehidupan ini. Tapi buat mereka yang hanya menjadi penonton orang sakit hati, terkesan mereka terlalu menggampang-gampangkan tentang urusan hati ini. Nah, saya tidak mau kedua-duanya. Saya mau kalau kita bukan hanya orang yang berinteraksi dengan orang yang terluka hatinya, ya kita bisa nasihati untuk dia, bisa mengampuni dan memaafkan orang yang bikin sakit hatinya. Tapi kita juga tidak boleh melecehkannya, tidak boleh pandang enteng terhadap perasaannya. Karena tidak mudah untuk membereskan sakit hati. Tapi buat mereka yang sedang memendam sakit hati atau luka batin, konflik batin, ganjalan atau apapun juga namanya, malam hari ini saya ingin berkata, beresi itu semuanya. Karena tidak ada yang kita tunggu untuk dapat membereskan itu semua, kecuali kita sendiri. Kita yang harus membereskannya. Dari ucapan orang, kadang-kadang orang bermaksud baik, tapi kata-kata itu bisa melukai kita. Kenapa bisa melukai? Bukan karena kata-kata itu terlalu tajam, terlalu pedas, tapi karena memang sudah ada dasar luka di dalamnya. Oleh karena itu akan lebih gampang terluka, akan lebih gampang pahit lagi, akan lebih gampang kecewa lagi. Nah, malam hari ini saya tidak ingin bicara banyak tentang sakit hati, kecewa dan dendam ini, karena sungguh-sungguh saya tidak suka atmosfernya. Tapi saya mau ini sampaikan jalan keluar yang sederhana. Maafkan orang itu saja, sebanyak-banyaknya. Lalu ucapkan juga sebanyak-banyaknya, aku memaafkan orang itu, aku memaafkan orang itu, aku memaafkan orang itu. Sesulit apapun juga situasinya, lakukanlah dengan segera hal itu. Mungkin orang akan berkata, tidak bisa Pak, ucapkan saja, jangan pikirkan tentang bisa atau tidak. Lakukan saja, lakukan saja. Karena saya seringkali menantang orang-orang, kalau orang konsultasi tentang bisnis dan usaha ke saya cuma tantang seperti ini, mau memaafkan orang yang bikin sakit hati, mau memaafkan orang yang mengkhianatimu, atau kamu gagal, mau pilih yang mana? Mau berhasil atau tidak memaafkan orang? Pilihannya kan pasti mau berhasil, sehingga otomatis harus memaafkan orang itu. Lupakan mereka, bebaskan mereka, dan hadapilah kehidupanmu. Karena sesungguhnya bisa jadi orang yang menyakitkan ini adalah orang yang Tuhan kirim untuk menjadi guru buat kita, untuk menjadi trainer buat kita, untuk dapat melatih hati kita, supaya hati kita bisa kuat, hati kita bisa teguh, hati kita bisa aman, hati kita bisa sabar. Sehingga sungguh-sungguh kalau hati kita bisa kita manage seperti ini, maka hati kita akan menjadi bagaikan benteng yang kokoh, yang selalu ada tempat yang aman untuk kita berlindung dalam segala tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi, termasuk masalah corona ini, masalah pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang kita hadapi. Kalau hati kita kuat, kita tidak khawatir, kita tidak takut, pikiran kita tidak kacau, maka insya Allah kita akan selalu punya kekuatan untuk dapat menghadapi virus corona ini dengan segala problematika yang mengikutinya.
Yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Kita sering dengar lagu, bahkan kita sendiri sering menyanyikan itu lagu. Jagalah hati, jangan kau modai. Pertanyaan saya, kalau hati sudah ternoda, apa yang mau dijaga? Nggak akan pernah terwujud itu lagu. Jadi apa yang harus dilakukan? Hapus noda di hati kita. Maafkan orang itu. Lalu positifkan dan senangkan hatimu. Oleh karena itu kalau orang tanya harta apa yang paling berharga di dalam pandangan saya, itu harta yang paling berharga buat saya adalah hati yang senang, hati yang limpah dengan rasa syukur, hati yang baik, hati yang gembira, hati yang bahagia. Itulah yang paling berharga di dalam hidup saya. Karena saya yakin dan percaya, saya memiliki prinsip, kalau hati saya senang, hati saya baik, kalau hati saya bahagia, maka apapun juga perjuangan yang saya hadapi akan dapat saya lewati semuanya dengan hasil yang gemilang. Oleh karena itu, malam hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mengkilas balik semua materi yang sudah ada ini. Kalau saudara ingin memahami kembali, gampang, tinggal memutar kembali hal ini. Karena memang pengalaman saya waktu memulai kehidupan untuk mengubah kehidupan yang miskin menjadi tidak miskin. Materi-materi ini, hal-hal yang kita bahas ini adalah hal-hal dasar yang saya pelajari waktu awal perjuangan. Seringkali saya harus mengulang berkali-kali materi itu untuk mendapatkan pemahaman dan sudut pandang sesuai dengan yang disampaikan lewat materi seperti ini. Dan alhamdulillah yang saya syukuri adalah saya bisa membangun itu semua. Saya bisa membangun kekuatan imajinasi, saya bisa membangun sudut pandang yang baik, saya bisa membangun pikiran saya senantiasa positif, senantiasa baik, senantiasa benar. Saya juga bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah ini untuk senantiasa positif, untuk senantiasa hanya mengeluarkan kata-kata yang membangun, baik membangun orang lain maupun membangun diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan. Lalu terakhir saya membangun hati saya untuk menjadi benteng pertahanan saya, sehingga begitu saya memasuki perjuangan di dalam usaha, dalam urusan bisnis, saya rasakan saya memiliki kekuatan yang sangat limpah, sehingga segala bentuk perjuangan yang saya lewati berhasil menunjukkan hasil seperti yang saya harapkan. Saya merindukan hal yang sama ini terjadi atas semua yang menonton, yang live bersama saya malam hari ini. Doa saya adalah semua lika-liku kehidupan yang saya sudah hadapi tidak perlu saudara hadapi, karena cukup saya yang menghadapinya. Karena lika-liku kehidupan itu mungkin cuma untuk saya, tapi kalau saudara mau berjuang, saya yakin tidak akan sesulit seperti yang saya hadapi. Jadi coba, salah, coba lagi, coba lagi. Tapi orang yang mulai membangun semua materi dengan materi inti seperti yang sekarang ini, tidak perlu berliku-liku seperti itu kalau dia mau mempraktekkan semua yang didengar. Oleh karena itu, dengarkan kembali, putar kembali, kalau perlu sambil menulis, lalu sambil mempraktekkannya. Pastikan semua kekuatan, 5 kekuatan ini menjadi milik kita secara pribadi. Tiap-tiap orang, semua kita memiliki kekuatan imajinasi, kekuatan sudut pandang, lalu kekuatan pikiran, lalu kekuatan kata-kata, lalu kekuatan hati. Dengan kata lain seperti ini, imajinasi kita bukan imajinasi yang loyo, bukan imajinasi yang gampang patah, tapi juga kemudian sudut pandang kita bukan campur aduk baik buruk, tapi senantiasa positif. Demikian juga pikiran kita bukan pikiran yang lemah, bukan pikiran yang gampang menyerah, tapi pikiran yang pantang menyerah. Kata-kata kita juga bukan cuma kata-kata sekedar rayuan gombal, tapi kata-kata kita adalah kata-kata yang akan mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat melakukan hal yang baik seperti yang kita inginkan. Lalu terakhir, hati kita akan selalu menjadi benteng pertahanan yang kokoh buat kita untuk dapat menjalani segala perjuangan yang kita hadapi dari sekarang ini. Saya yakin dan percaya COVID-19 ini, masa-masa merebaknya COVID-19 dan seluruh perjuangannya saat ini adalah kesempatan emas di mana kita bisa bertemu dan kemudian kita membahas ini. Dan masa-masa selanjutnya adalah masa-masa kita untuk mengukir prestasi, mengukir kinerja yang luar biasa. Ini saja yang dapat kita bahas malam hari ini. Terima kasih atas kontribusi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.